tahu kan? Admin APK 4 tentang database. Oke. Gimana cara bikin database? Jadi ini tuh salah satu inti dari Syspo. Selain bikin form, juga kita bisa ngurus isi dari form itu ke dalam database. Kalian gimana? Jadi kalau kalian lagi pakai laptop, terus gimana tuh pokoknya? Coba buka SAM, hidupin dua-duanya. Terus tekan yang MySQL bagian admin. MySQL bagian admin. Sudah nggak kayak gini? Gimana kira-kira? Kira-kira muncul. Coba ini. Ada nggak bisa? Jadi buka SAM, hidupin Apache sama MySQL, terus tekan admin, dia bakal muncul ke link ini. Terus admin. Ada yang udah nggak? Ada yang udah nggak? Bisa. Si siapa nih bisa nggak? Nggak ada. Si Rusma bisa nggak masuk sini? Apa kenapa nih? Kok nggak ada ngomong? Apa kenapa? Halo Kang, baru kedengaran kan? Kedengaran nggak nih Kenda? Kedengeran. Baru Kang, boleh. Serius? Siapa lagi? Si Zul. Oh tadi suaranya kecil. Oh gitu. Kalau yang gede nggak? Aman Kang. Gede Kang. Aman ya. Oke, jadi sekali lagi. Jadi praktikum keempat bahas database. Database itu bisa diakses dengan hidupin keduanya kayak biasa. Terus di MySQL tekan admin. Nanti dia masuk ke halamannya localhost ini. Localhost phpMyAdmin. Nah, terus gimana cara bikin database? Atau sebelumnya deh, database itu apa sih? Apa sih bedanya database sama tabel? Bedanya cuman database itu kumpulan tabel, itu aja. Jadi di dalam database itu isinya tabel-tabel. Gitu. Misalnya kita bikin tabel apa tuh? Praktikum 4 misalnya. Oke, jadi tekannya di bagian database. Terus ada create database nih, isi namanya. Kita sepakat aja ya, untuk kedepannya di bagian phpMyAdmin semuanya pakai huruf kecil supaya gampang. Praktikum 4 misalnya kayak gini. Tekan, ini kelihatan ya? Kelihatan ya? Praktikum 4 create. Udah nih, dia langsung suruh bikin satu tabel. Misalnya bikin tabel mahasiswa. Number of kolomnya 4 aja. Jadi nomor, nama, NPM, gambar. Kayak gitu. Nah, dia bakal muncul kayak gini. Ada 4 kolom. Kita bisa isi. Jadi untuk tabel, kalau masih ingat yang di Microsoft Access, itu ada yang namanya primary key. Jadi setiap tabel harus ada primary key-nya. Biasanya itu yang paling pertama. Di sini misalnya. Jadi kalian contohin aja ya, bikin ID. ID-nya tuh itu user. Terus yang paling penting ya, geser. Ada bagian indeks, bagian indeks. Itu jadiin primary. Terus kalau muncul kotak,
Langsung tekan go, nggak usah ubah apa-apa, tekan go. Lalu yang kedua yang paling penting itu ada nih AI. AI itu auto increment, artinya kalau ada data baru dia otomatis nambah satu gitu. Dicentang. Yang ini. Terus bikin lagi kolom kedua nama. Huruf kecil ya. Kalau nama itu pakai varchar. Terus kita sepakatin aja length itu 100. Yang ini nggak pakai primary, nggak pakai AI ya. Jadi cukup di sini aja nama terus npm 100 juga sama gambar. Nah sampai sini ada yang mau tanya nggak? Sebelum di go nih. Barusan Kang untuk ID di scroll ke kanan tuh apa ya yang nambahan? Sama auto increment-nya di checklist. Oh iya Kang. Varchar itu dia string atau apa huruf-huruf, tapi nggak segede teks. Kalau teks tuh gede banget, jadi biar ringan aja pakai var gitu. Nah, kalau npm kenapa nggak pakai integer? Karena npm kita kan berapa digit tuh? 24, 011, 019. Berat. Jadi mending jadi varchar aja. Gitu. Ini saya gue ya. Sego. Bener nggak di gue? Di save deh, sorry. Tuh, jadi kalau udah dibikin kayak tadi, terus di save dia bakal muncul kayak gini. Di sini ada yang sama nggak? Bukan gue, sorry. Di save di bawah. Ada scroll ke bawah coba. Gimana kiri aman nggak? Aman. Aman. Tuh. Nah sekarang kalian coba tambahin sendiri nanti di rumah. Tambahin beberapa datanya, misalin ada 4 deh atau berapa gitu. Biar kayak saya nih, misalnya saya bikin bentar. Nah, saya bikin kayak gini misalnya. ID-nya, nama, npm, gambar, diisi. Cara isinya gimana? Bisa pakai struktur bisa nggak? Kita coba isinya itu pakai bahasa SQL. Di sini, jadi kalian masuk ke tadi database praktikum 4, tabel mahasiswa. Tadi kan misalnya tadi di sini masih kosong kan. Coba ke bagian SQL di sini. Nah, ini coba di apa saja. Kita coba tambahin satu data baru. Misalnya nama kalian sendiri. Caranya gimana? Insert into nama tabelnya, tabel mahasiswa. Values. Nah, di sini kalian harus ingat urutan dari kolomnya itu. Tadi kolomnya kan ID, nama, npm, gambar. Nah, gimana sih cara ngisi ID yang otomatis? Tadi kan otomatis ya, auto increment. Caranya itu, jadi kalian jangan tulis 1 atau tulis 2 gini di paling awal, tapi langsung aja tulis default. Default ini. Jadi ID jadi kolom ID isinya default, isi yang nama, isi nama kalian gitu. Terus npm isi juga npm kalian. Harus pakai kutip ya. Terus gambar misalnya tadi Hasani titik. Nah, kalau di run harusnya bisa. Cobain deh. Jadi run itu di bagian bawah nih ada go. Coba. Tuh, kalau ada centang hijau terus one row insert berarti bisa gitu. Nah, ini buktinya. Kalian coba aja isi misalnya 4 atau lebih kayak gitu. Di kayak gini misalnya.
Oke. Sampai sini aman nggak? Atau yang ada yang mau tanya? Go. Kalau ngeran selalu di go di bawah itu. Gimana Ken? Aman nggak? Kalau lagi mau bikin. Atau kecepatan nih? Kalau orang enggak sih Kang. Yang lain nggak tahu. Kecepatannya. Iya. Coba siapa ya? Si Nopi deh. Ada nggak teh? Aman. Sini kan sini. Artinya gimana ya? Aman nggak? Error. Udah. Aman lah ya. Ini kan ada yang record kan? Ada yang record nggak? Enggak. Nggak ada yang record. Oh, si Cindy nge-record. Ya pokoknya gitulah. Harusnya aman sih. Nah, siapa tuh? Makanya bisa. Jadi, kalau udah bikin database, bikin tabel mahasiswa, sekarang kalian ke bagian htdocs. Kalau yang di Windows ya, tinggal tekan Windows, search aja htdocs. Langsung enter, terus bikin yang baru. Bikin folder baru pertemuan 4 misalnya. Terus kayak biasa, buka di VS Code kayak gitu. Pertemuan 4. Terus kita isi dengan indeks PHP. Atau saya juga bikin baru. Praktikum 4. Oops, sorry. I found the workspace. Nah, di sini sudah ada folder baru praktikum 4. Bikin dulu indeks PHP. Nah, folder baru ini kalian bikin lagi satu folder baru lagi namanya image misalnya. Ini untuk tempat kita nyimpan gambar-gambar dari tabel mahasiswa tadi, kayak gitu. Misalnya kalau saya, image-nya kayak gini nih. Itu kalian bisa cari yang random dari sini nih. xsgames.co/random users. Yang ini nih. Nah. Tinggal di klik kanan terus save kayak biasa lah. Terus namanya disamain. Kayak gitu. Si aman lah ya. Si normal kok. Ada yang mau tanya nggak? Siaman. Apa lagi ya? Apa lagi? Nah, aku mau nanya. Kaget. Apa tuh? Kalau cara ngapus kolom gimana, Kang? Soalnya aku tadi malah Cara- 5 bukan 4. Cara hapus kolom. Di sini. Iya, Kang. Bisa dilihat kok. Atau kalau mau pakai SQL bisa kayak gini. Apa ya? Delete from mahasiswa where ID sama dengan 4 tadi ya? 4 gitu. Bisa kayak gini nih, misalnya kita mau hapus data mahasiswa yang ID-nya 4. Tinggal kayak gini aja. Kita buktiin, bener gak? Tuh, jadi sekarang si Tete Safira udah nggak ada, karena saya hapus. Kayak gitu. Aman gak, Teh? Aman, Kang. Makasih, Kang. Sip. Nah, apa lagi ya? Jadi kalian itu kan tema hari itu MySQL. MySQL itu sebelum kita ngerti cara ngolah data itu, kita tahu dulu beberapa hal. Pertama itu kita perlu tahu function. Kedua, lu tahu tentang list. Mungkin belajar function dulu kali ya? Function. Function itu ada yang tahu nggak? Gunanya apa?
function itu gunanya cuman untuk menyingkat kode. Jadi kode yang berulang-ulang itu bisa disingkat dalam satu. Karena konsep pemrograman itu dry, do not repeat yourself. Contoh ini. Misalnya saya bikin fungsi halo. Di sini saya bikin fungsi function halo. Begini ya. Marahnya gimana? Marah di sini deh. Bagian siswa ke praktikum 4. Okay. Jadi ada sebuah fungsi. Fungsi ini intinya cuman menampilkan halo ke dalam. Untuk sekarang nggak terasa kali ya, buat apa sih kan pakai fungsi? Kan tinggal tulis aja echo halo. Nah misalkan saya tuh pengen nge-echo halo itu berkali-kali. 3, 4, 5. Jadi bisa secara langsung 5 kali tanpa perlu nulis berulang-ulang kayak gitu. Jadi cukup 1 kali aja. Jadi kalau misalnya saya mau lagi nih bikin halo 5 kali lagi, tinggal panggil fungsinya itu kedua kali kayak gitu. Tuh dinambahkan. Nah, fungsi juga ada yang namanya parameter atau parameter. Parameter. Jadi fungsi itu di bagian kurungnya ini bisa ditambahin variabel untuk dipakai. Ternyata variabel nama. Terus di bagian halo ini, jadinya fungsi. Fungsi ini belum dipanggil. Kalau mau fungsi itu jalan harus dipanggil kayak gini, kayak gitu. Jadi di sini tulis misalnya Hasan aja. Tuh kayak gitu. Sampai sini ada yang mau tanya nggak? Aman, serius. Kayak tidak gimana? Aman nggak? Serius ya. Jadi ada sebuah fungsi, tugasnya itu bebas, bisa ngolah data, bisa echo kayak gini, bisa juga dia ngambil parameter dalam bentuk variabel kayak gitu. Terus yang kedua itu adalah yang perlu tahu itu pakai list. Kalau list itu gimana? List itu kalau bahasa Indonya berarti daftar kan? List. Misalnya daftar. Oke. Di sini ada list sederhana. Ini tuh sengaja saya enterin biar rapi ya. Kayaknya juga nggak apa-apa nih. Ada list sederhana aja daftar. Coba kita echoin. Mau nggak? Error. Jadi kalau di PHP untuk list itu nggak boleh pakai echo, tapi dia harus pakai vardam. Oke guys. Vardam. Nah baru dia mau. Ini kalian bisa lihat. Oh kalau mau buka kayak gini tuh, kalau di Chrome Ctrl U.
Di sini tuh bisa lihat ada kurung 0, tutup kurung sama dengan yang panah string A 0, 1 dan 2 kan. Ini artinya list numerik karena key-nya itu adalah angka. Jadi ada sebuah list yang key-nya 0 atau kuncinya 0, artinya itu list yang elemen ke 0 itu apa, elemen 1 itu apa, elemen kedua itu apa, kayak gitu. Ada juga list yang seperti ini. NXP array. Ini kalian juga. Ada juga list yang dia key-nya itu bukan angka berurutan tapi dia pakai teks juga. Misalnya kayak gini. Ini misalnya array jadi kalau key-nya Peter isinya 35, kalau key-nya Ben 37, Jo 43. Ini bakal ngaruh ke database saat kalian nanti panggil datanya itu. Ini. Sampai sini masih aman nggak? Atau kecepatan nih? Atau ada yang mau diulang nggak? Gimana? Aman nggak kan? Aman ya? Gimana? Mau lihat lagi Kang buat yang tadi cara bikin daftar asosiat pakai array? Oh ya, kalian searching aja sih PHP array gitu. Cari yang asosiatif array. Nah, kayak gini gitu. Array dia jangan lihat ini ya. Lihat yang ini dulu. Jadi ada key, kuncinya itu yang ini. Terus yang dibalik panah itu baru value-nya. Jadi ada key, ada value, ada key, ada value. Gitu. Kita langsung contoh aja sih. Enaknya contohnya langsung. Bisa bikin teks ini di bagian body kita bikin table. Table nama npm gambar nama and itu juga 34 itu ini sih terus saya coba ngambil sedikit PHP dikit. Nah, ini terus di paste. Nah, jadi itu sekarang saya bikin sebuah tabel
di bagian indeks PHP ini. Kalau saya sih kebetulan kebiasaan itu pakai table head sama table body. Kalau kalian bingung TR-nya apa, itu baca itu cuman table row alias baris. Terus di baris itu isinya apa sih? Ada kolom-kolom kan. Nah, ini kolom TH itu intinya kolom-kolomnya itu. Kenapa pakai TH nggak pakai TD? Karena TH itu emang khusus buat judul kolom table head. Sedangkan kalau TD table data kayak gitu. Tadi juga ditambahin di sini ID kalau saya ID kemudian table nah kayak gitu. Ini sekarang masih tabel yang biasa, belum pakai database. Sampai sini ada yang mau tanya nggak? Atau sekarang udah pusing nih? Pengen lihat lagi Gimana? codingnya kok. Lihat codingnya. Jadi intinya itu ada tabel. Dalam tabel itu cuma ada tabel head sama table body. Ini biar rapi aja. Kalian kalau mau langsung TR juga boleh. Saya umumnya biasanya kayak gini. Ada tabel head, ada tabel body. Tabel head isinya apa sih? Satu baris. Baris itu isinya apa? Ini. Ada beberapa kolom, ada 4 kolom. Sama kayak tabel body, ada satu baris juga. Isinya apa? Data-data kayak gini. Oke. Udah kan? Aman nggak? Paling kita biar rapi. Oh ya, width 100 ya. Nah, kayak gitu tuh. Sekarang yang kita mau itu gimana sih cara nampilin data-data dari database. Ini kan sekarang masih itu masih apa namanya statis lah, nggak berubah. Coba ke sekarang kita bikin dinamis, ngambil dari database gitu. Nah, saya kopas dulu deh ke image. Jadi sebelum mulai itu harus minimal ada dulu beberapa foto-foto kayak gini ya. Nah, untuk ngambil data dalam database, kita cuma perlu 3. Ada koneksi, ada query, ada fetch. Kalau koneksi mah kalian udah paham lah, intinya bikin koneksi ke database. Query itu kalau di bahasa Inggris itu artinya pertanyaan. Tapi kalau di kita itu lebih cocok artinya itu request atau permintaan. Kita minta apa sih ke database itu? Kalau fetch ini artinya itu kita ambil datanya. Jadi ada bikin koneksi, ada bikin permintaan, bikin request, terus kita ambil request itu. Koneksi itu pakai fungsi ini, mysqli underscore connect, terus ada beberapa parameter. Jadi ini sebenarnya fungsi yang udah dibikin di PHP. Isinya bisa ada 4 yang penting. Ada hostname, username, password, dan database. Ini saya coba tulis. Jadi di indeks PHP di paling atas. Ini variabel mysqli. Kalau di kalian nggak ada suggestion ya, tinggal ini nih, download PHP Intelligence. PHP Intelligence. Terus buka setting, ketik PHP. Ada PHP suggest basic. Kalau yang umum, yang default, biasanya itu di checklist. Kalian jangan checklist, dihilangin checklistnya. Supaya dia bakalan suggestionnya kepake yang PHP Intelligence ini. Oke, gitu aja. Oke, tadi situ ada hostname.
Kalau hostname berarti localhost. Terus apa tuh? Ada username. Kalau username apa ya? Username-nya itu adalah root. Terus kalau yang pakai Windows nggak ada password, makanya dikosongin. Baru nama tabelnya kayak gitu. Ini localhost, root, terus passwordnya kosong kan? Kosong. Itu tadi nama tabel kita. Tadi tabel apa ya? Praktikum 4 mas. Iya. Di sini ada yang mau tanya nggak? Ini mungkin kalau yang pakai Mac, kalau nggak salah ada passwordnya deh, passwordnya root gitu, jadi jangan kosong. Jadi habis bikin koneksi, selanjutnya kita bikin query atau request tadi kan. Request itu pakai bahasa SQL yang select yang ada di Microsoft Access kalau ingat. Kalau nggak apa-apa, tinggal searching aja, gampang kok. Gitu. Kita bikin lagi variabel yang isinya itu ini query sama dengan MySQLi. Mau apa nih? Kita kan mau semua data di dalam tabel praktikum 4. Oh ini bukan ini tuh database. Nah di database ini baru kita ambil tabelnya. Di sini bisa tulis select bintang from mahasiswa. Bintang itu maksudnya ambil semua kolom itu diambil datanya kayak gitu. Untuk MySQL query ini ada dua parameter. Yang pertama itu tadi koneksi itu. Koneksi, baru keduanya perintahnya dari SQL-nya kayak gini. Kalian bisa tulis kayak gini, atau bisa juga dipindahin ke variabel sendiri. Query sama dengan ini copy. Ini misal terus yang sini biar rapi, jangan kayak gini tapi ini. Kita udah bikin koneksi, udah bikin request. Sekarang baru kita ambil data-datanya. Cara ngambil datanya itu minta aja. Pakai kayak gini, hasil. Bikin hasil SQLi miskin dari request. Karena di sini tuh saya kan baru satu mahasiswa ya, coba tambahin deh. Kita tambahin tadi mahasiswa, coba tambahin 2 lagi.
Safira. Nah, sekarang udah ada beberapa data di sini. Kan banyak fungsi-fungsi baru. Ada yang mau tanya nggak sebelum lanjut? Dari Kang Dede gimana? Ada tambahan nggak Kang? Lanjut. Pusing di bagian mana kalian ya? Kalau koneksi normal, localhost, root, sama password itu diikut aja. Tinggal isi nama database-nya. Query juga tergantung kebutuhan kalian. Kalau sekarang kan cuma butuh ngambilin data di sini. Terus request pakai MySQL query, isinya itu koneksi tadi sama query-nya. Untuk hasil pakai fetch assoc. Apa sih fetch assoc ini? Saya minta hasil dari request itu dibungkus dalam array asosiatif yang tadi ditunjukin. Key-nya tuh ada hurufnya gitu. Di sini bisa dibuktiin. Jadi ada hasil dari request kita itu ada list yang pakai key-nya huruf. Misalnya nih ada ID, ada Halo. sorry guys, sinyalnya jelek di kampus. Gimana kan tadi sampai mana ya? Gimana? Kita ulang. Ini masih nggak jelas ya? Jelas nggak? Aman, Kang? Tadi kan itu nge-lag. Jadi sampai mana yang nggak jelas? Biar diulang. Bentar lupa, Kang. Ada yang ingat ya? Oke lah. Jadi untuk berhubungan dengan database yang di dalam PHP MyAdmin butuh 3. Butuh koneksi, butuh query, butuh fetch. Koneksi itu intinya kayak gini. Pakai fungsi, Punten, isinya Kang. kayak gini. Belum di save ini. Oh iya, Deng. Sorry. Udah belum? Aman, Kang. Nah, jadi kalau mau berhubungan sama database, perlu koneksi, query, sama fetch. Koneksi intinya ini variable con, diikut aja. Tinggal ganti nama database sesuai kebutuhan. Kalau Mac, tahu saya sih ini inti passwordnya juga root, tapi kalau Windows kosong.
kayak gitu. Terus butuh query kan. Query itu pakai fungsi ini MySQLi query butuh dua ini nih, butuh dua variabel koneksi sama variabel query. Perintahnya apa gitu, requestnya apa gitu. Kalau di kita pakai select bintang ini, gara-gara kita emang butuh data dari semua mahasiswa. Terus pas sudah bikin request, masukin variabel request tadi itu ke dalam fungsi MySQLi fetch associate. Kenapa pakai fungsi ini? Gara-gara hasil dari request-nya bakal dibungkus dalam list asosiatif, yaitu list yang ada key-nya nih, yang ada ini nih. Jelas kan ya sampai sini? Atau pusing? Jelas Kang. Cukup jelas ya. Intinya alurnya seperti itu. Nah sekarang kan muncul masalah nih. Kenapa cuma satu datanya? Kan tadi datanya ada 4. Gimana sih cara kita munculin data-data yang lain? Jadi untuk MySQLi fetch assoc ini dia cuman ngambil data itu berurutan. Jadi kalau ini dipanggil satu kali, dia bakal ngambil data yang pertama doang. Kalau dipanggil 2 kali, dia ngambil data yang pertama sama kedua, 3, 4, dan seterusnya kayak gitu. Makanya kita loop aja. Gimana caranya? Kita loop aja, kita nyontek deh. Nyontek. Pakai while. Di sini while di sini kita masukin sini kita hasil sama sini coba kita fardam ya, fardam hasil. Oke. Jadinya nah sekarang tuh berhasil kan kita nampilin semua data yang ada di tabel mahasiswa. Gimana caranya? Variabel hasil tadi itu dibungkus ke dalam while. Jadi bacanya gini, selagi masih ada hasil dari fetch ini, dari ngambil data, belum kosong, ditampilin kayak gitu. Tapi sekali udah kosong, sekali udah kelima kan, pas fungsi ini dijalanin, terus rupanya kosong, dia bakalan berhenti kayak gitu. Makanya pas ada 4 data, yang tampilin 4 data kayak gini. Kayak gitu, oke. Tapi sekarang data ini belum gabung. Jadi kita harus masukin ke satu variabel lagi. Jadi bikin satu variabel baru, misalnya data hasil. Jadi pas sudah di while kayak gini, data hasil kurung website. Nah, baru kita coba fardam data hasil. Nah, perbedaan yang muncul sekarang sama yang tadi, data-data dari tabel mahasiswa itu sudah dibungkus dalam satu list baru. Jadi di sini ada array yang isinya itu 4 array. Jadi array yang isinya itu pertama tuh data yang baris pertama, terus data baris kedua, data baris ketiga, data baris keempat gini. Nah sekarang ini baru kita bisa pakai ke dalam tabel supaya dia bisa otomatis kayak gitu. Oke. Fardam di sini benar. Nah, kita masuk ke tabel. Nah, di sini kita coba bikin tag PHP.
biar dia lebih menjelaskan implementasi tapi data mahasiswa mahasiswa for each array-nya data mahasiswa as mahasiswa ganti di mahasiswa lalu key-nya kalau nama berarti nama kan terus tanpa berarti mahasiswa itu diganti menjadi sudah terjadi sama dengan mahasiswa bergambar. Bener nggak nih? Coba ini. Kalau biar rapi kita matiin dulu. Aneh, di paling atas nih mati. Nah, jadi tuh ini udah otomatis guys. Jadi tuh ada loop di dalam HTML-nya, makanya bisa otomatis muncul kayak gini. Tapi di bagian nomor belum bener ya, masih satu doang. Gimana sih? Apa kita pakai ID? Bisa aja sih kita sebenarnya pakai ID, tapi itu bukan cara yang tepat. Gara-gara ID itu dia nggak selamanya berurutan. Kalau saya hapus si Safira, terus saya bikin data baru, ID itu nggak bakal 4 lagi, tapi langsung loncat dia ke 5. Seterusnya. Jadi data yang udah kehapus tuh ID-nya nggak bakal muncul lagi, kayak gitu. Jadi pakai ID itu bukan cara yang tepat, tapi pakai variabel baru aja. Jadi di sini bikin variabel baru, misalnya nomor sama 1. Terus di sini, lalu ini ganti jadi nomor. Kenapa sih pakai itu kurang dari tanda tanya sama dengan? Kan biasanya pakai PHP nih. Kenapa sih pakai sama dengan? Sama dengan itu cuman penyingkat untuk PHP Echo gitu. Ini komen. Jadi PHP Echo apa gitu sama aja dengan yang sama dengan kayak gini. Kayak gitu. Sebagai penyingkat aja. Jadi bisa kayak gini, bisa juga PHP Echo. Itu kan kebanyakan kan, bisa mending diringkas aja gitu pakai sama dengan kayak gitu. Terus supaya dia nomornya nambah terus, di bagian bawah kalian bikin kayak gini. PHP nomor plus. Coba lagi. Tuh udah mantap. Keren nggak? Ada nggak yang mau tanyain? Wow. Gimana Kang Dede? Gimana Kang Dede? Ada tambahin nggak Kang? Gimana asdos kedua? Ada nggak mau tambahin? Ini kodenya nih kodenya. Ini buat yang pakai OBS ya. Tambahin. Kode. Gimana? Gimana? Tabelnya di sini di HTML-nya. Oh, boleh pakai bikin itu style CSS. Saya malas, jadi saya bikin di sini. Gitu. Gimana kan? Ngerti nggak? Pusing.
Ngerti tapi masih ke apa namanya tuh? Iya belum coba kan. Duluan Kalau ya. kalau dicoba bakal ngerti kok. Gampang. Kayak gitu ya. Sekali lagi ngomongin alur, pertama tuh bikin koneksi. Kayak gini caranya. Setelah bikin koneksi, bikin query. Query itu perintah dalam itu dalam bahasa SQL. Gampang banget lah. Terus kita bikin request pakai ini fungsi ini. Harus ada variable count sama variable query. Bebas ya namanya kalau mau ganti jadi connection, ini juga bakal berubah nih. Jadi connection juga misalnya. Terus untuk memudahkan, kita bungkus semua data yang ada itu ke dalam sebuah list. Kalau saya nama list itu data mahasiswa. Jadi selagi fetch atau ngambil data itu masih ada isinya, masih benar gitu ada isinya, kita masukin ke dalam list data mahasiswa ini. Maka itu selagi benar masih ada data, masukin ke variabel kayak gitu. Setelah udah, baru kita olah aja datanya. Kayak gini. Di T-body harus di atas TR. Karena kan kita bakal ngulang baris. Makanya dia itu harus di atas TR. Karena TR itu kan baris ya. Ini TR itu cuma baris ya. Kayak gitu. Jadi kalau for itu baca untuk setiap elemen dalam sebuah list kayak gitu. Jadi data mahasiswa isinya mahasiswa kan? Nah, makanya data mahasiswa as mahasiswa kayak gitu. TR-nya apa? Tadi sesuai dengan kolom, ada kolom nomor, ada kolom nama, NPM sama gambar. Kayak gitu deh. Aman nggak? Aman lah ya. Ini sekali lagi sih nggak bosan-bosan ya dipromosin Bapak Web Programming Unpas, Bapak Sandika Gali itu coba ditonton aja di bagian MySQL dan PHP dan database nggak usah. Video keberapa itu? Persis yang saya Bapak itu bikin, persis saya bikin juga kayak gini. Kayak gitu sip. Tugas. Kali kan ini ya banyak tugas ya. Kunjungan-kunjungan paling nggak usah susah deh. Kalau misalnya satu kelas nih ngumpulin foto aja, foto masing-masing. Foto masing-masing mau ditampilin. Jadi di sini kalian bikin tabel juga. Tapi nama kalian semua gitu, NPM kalian semua. Terus fotonya foto masing-masing. Kira-kira sanggup gak? Jadi kalian kumpul di drive gitu. Tapi per orang bikin gitu, tiap orang bikin. Tapi biar deket lah. Jadi gambarnya jangan pakai gambar random kayak gini, tapi gambar sendiri gitu. Apa tuh? Sekarang dipasang dulu. Nggak, ngelawak mulu sih kayak. Di yang mana ya? Sip. Ada yang mau tanya? Kalau nggak sih tutup sekarang. Ya udah jago-jago semua di sini. Ya, tolong kumpulnya tepat waktu guys. Janganlah telat-telat. Buat yang ngerasa belum kumpul, tolong kumpul secepatnya. Praktikum sebelumnya. Kayak gitu. Oke lah, makasih udah ngikutin praktikum keempat siswa. Makasih juga buat dengerin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan, Lab.